Di tengah Eropa yang terbakar amarah, sebuah kota justru menemukan kedamaiannya dari sumber yang tak terduga. Ketika para imigran diusir dengan kebencian, satu komunitas justru dipeluk erat, seolah mereka adalah penyelamat yang telah lama dinantikan. Kebenaran di balik anomali ini akan mengubah cara dunia memandang tentang arti sebuah rumah dan ikatan kemanusiaan. Selama berhari-hari, jalanan di Belanda bergetar oleh unjuk rasa anti-imigran. Warga mengangkat tinggi-tinggi spanduk mereka, meneriakkan slogan-slogan dengan amarah yang meluap. Di tengah kerumunan yang kacau, ada yang mengguncang mobil, bahkan ada yang melemparkan batu, mengubah pawai menjadi aksi kekerasan. Gelombang keresahan akhirnya meluas hingga ke kawasan wisata, menyeret para turis yang berkunjung ke Berlin ke dalam pusaran kekacauan. Prancis pun tak terkecuali. Di Paris dan Marseille, kerusuhan silih berganti meletus, dan bom Molotov mewarnai jalanan malam dengan merah api. Bentrokan sengit antara pemuda dan polisi terus-menerus menjadi berita utama. Di gang-gang sempit, toko-toko hancur dirusak, menjadi bukti kemarahan yang mendidih di kalangan masyarakat. Warga berteriak bahwa kebijakan imigrasi telah menghancurkan negara mereka. Keresahan sosial telah mencapai puncaknya. Di Belanda, situasinya juga sangat serius. Di Berlin dan Munich, demonstrasi besar-besaran terjadi berulang kali. Ribuan orang berkumpul di alun-alun depan stasiun pusat, meneriakkan tidak butuh imigran. Spanduk-spanduk berwarna gelap berkibar di embus angin. Polisi anti huru-hara berbaris dengan perisai, siap menggunakan gas air mata. Suasana di lokasi penuh dengan ketegangan, siap meledak kapan saja. Pejalan kaki bergegas melintas. Pemandangan seorang ibu yang memeluk erat anaknya di layar televisi telah menyalurkan kecemasan dan kelelahan ke setiap rumah. Seluruh Eropa diselimuti oleh rantai keresahan dan permusuhan. Stagnasi ekonomi, menurunnya keamanan, meningkatnya pengangguran, semua dituduhkan pada masalah imigrasi, yang menyebabkan perpecahan mendalam di masyarakat. Suara politisi yang menyerukan penerimaan imigran semakin melemah. Di mana-mana, kelompok ekstremis bergerak, menunjuk pada Eropa yang sedang membara. Namun, di benua Eropa yang bergejolak dan tidak stabil ini, ada satu kota yang luar biasa berbeda dari yang lain, Eindhoven, yang terletak di bagian selatan Belanda. Di sini juga tinggal para imigran dan pekerja asing, tetapi entah kenapa, suasana tegang seperti di Berlin atau Munich sama sekali tidak terasa. Di malam hari, di jalan komersial, tawa riang masih terdengar. Orang-orang dengan santai mengantre di toko roti. Di teras-teras kafe, obrolan seru terus berlanjut. Tidak terlihat poster unjuk rasa, juga tidak ada pasukan polisi yang siaga tempur. Dihadapkan pada kekacauan di layar televisi dan kehidupan yang damai di depan mata, mereka yang pertama kali datang ke kota ini merasa bingung. Mengapa hanya di sini semuanya begitu berbeda? Media lokal juga melaporkan bahwa Eindhoven adalah sebuah pengecualian. Di kota ini tinggal sejumlah besar orang asing, tetapi hampir tidak pernah terjadi bentrokan serius. Tidak terdengar slogan-slogan protes, tidak terlihat pemandangan yang berkaitan dengan kekerasan. Di balik latar belakang itu tersembunyi sebuah rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik atau politik. Sementara seluruh Eropa tenggelam dalam krisis, Eindhoven tetap menjaga ketenangannya, seolah-olah berada di dunia lain. Jawaban atas rahasia ini adalah awal dari kisah ini. Ketika keunikan Eindhoven mulai menarik perhatian, delegasi dari kota-kota lain silih berganti berdatangan. Mengapa di negara yang sama, tempat ini memiliki napas yang sama sekali berbeda? Teka-teki ini dengan cepat menarik minat seluruh Belanda dan juga dunia. Di media sosial, unggahan seperti mengapa keamanan di Eindhoven tidak runtuh, menyebar luas. Kolom komentar penuh dengan berbagai spekulasi. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa penyebabnya adalah langkah-langkah keamanan yang unggul atau ekonomi yang stabil, kesaksian warga setempat mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Suasana kota telah berubah berkat kehadiran sebuah komunitas kecil orang Indonesia. Mereka hanya merupakan sebagian kecil dari populasi, sekitar 10.000 orang. Jika berdasarkan angka, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh masyarakat. Namun, kenyataannya sama sekali berbeda.
Kehadiran yang sederhana ini telah menciptakan pengaruh yang sunyi, namun cukup kuat untuk meredakan suasana tegang di seluruh kota. Seorang warga lokal berbagi, mereka sangat pendiam dan sopan, tapi bukan hanya itu. Tindakan mereka membuat kami merasa bahwa mereka sangat menghargai kota ini. Yang lain berkata, mereka bukan orang asing, mereka adalah mitra kami. Mengapa kelompok sekecil itu bisa mendapatkan kepercayaan yang begitu besar? Orang luar sangat sulit untuk memahami penyebabnya. Tak lama kemudian, media sosial dipenuhi dengan seruan heran. Di Belanda, yang sedang diguncang oleh masalah imigrasi, mengapa hanya orang Indonesia yang berbeda? Fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka kecil ini diam-diam telah menggugah pikiran orang-orang di seluruh dunia. Ketika keunikan Eindhoven mulai menarik perhatian, reaksi awal adalah ketidakpedulian. Media sosial penuh dengan kritik seperti, "Orang Indonesia juga imigran. Imigran ya tetap imigran. Pada akhirnya mereka semua sama saja." Banyak orang menentang perlakuan istimewa yang diberikan kepada mereka. Di bawah unggahan yang kontroversial, tak terhitung emoji sinis bermunculan, dan ejekan menyebar di dunia maya. Namun, situasi perlahan berubah ketika orang-orang Belanda yang benar-benar tinggal di Eindhoven angkat bicara. Mereka bukanlah benda asing. Sebaliknya, mereka memperkaya hidup kami. Setelah kesaksian ini dipublikasikan, suasana di dunia maya berubah drastis. Kolom komentar dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Benarkah? Tak lama kemudian, suara-suara saya juga merasakan hal yang sama mulai tumpang tindih. Contoh-contoh konkret, silih berganti menyebar. Sebuah keluarga Indonesia pindah ke sebelah rumah. Bahasa Belandanya belum fasih tetapi selalu sopan menyapa tetangga. Anak-anak mereka saat bersekolah sangat santun dan secara alami membantu teman-teman yang kesulitan. Seorang pemilik toko menceritakan, mereka tidak hanya membeli barang, saat membayar mereka selalu tulus mengucapkan terima kasih. Hanya satu kata itu saja sudah membuat saya sangat bahagia. Dengan terakumulasinya pengalaman-pengalaman pribadi ini, ketidakpedulian perlahan sirna, bahkan mulai muncul unggahan jenaka. Jika semua imigran adalah orang Indonesia, tidak akan ada masalah. Ada juga komentar yang lebih ekstrem seperti, selain orang Indonesia, tolong jangan biarkan siapapun datang lagi. Suara-suara kritis sebelumnya perlahan menghilang. Tentu saja, tidak semua orang beralih memuji, masih ada pendapat skeptis. Tetapi ketika bukti-bukti dari pengalaman nyata di tingkat lokal menyebar luas, pendapat-pendapat yang menentang itu kehilangan bobotnya. Perubahan ini menunjukkan kekuatan besar yang bisa dibawa oleh kepercayaan, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Dari ketidakpedulian menjadi pujian, keberadaan hanya beberapa ribu orang telah mengubah diskusi di seluruh dunia. Awal dari hubungan yang aneh ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1990 kerapaan. Tak lama setelah Indonesia memasuki era reformasi ekonomi, dalam upaya mengembangkan ekonomi dan memodernisasi industri, peningkatan keterampilan di bidang teknologi informasi, dan teknik dianggap sebagai elemen tak terpisahkan untuk membangun masa depan. Indonesia mengarahkan perhatiannya ke Belanda, negara dengan industri terkemuka, dan secara khusus ke Eindhoven, pusat industri dan teknologi yang diakui dengan teknik-teknik canggihnya. Indonesia mengirimkan para insinyur dan programernya ke sini, berusaha keras untuk menyerap pengetahuan dan rahasia teknologi paling mutakhir. Mereka mengatasi hambatan bahasa, bekerja hingga bercucuran keringat di lini produksi, dan dengan gigih mempertahankan posisi mereka. Terkadang mereka disalahpahami, mereka menghadapi kesulitan, tetapi tetap rendah hati mencari kerjasama. Pada awalnya, warga Belanda setempat memperlakukan mereka dengan waspada, dan tidak sedikit yang tidak menyambut para teknisi dari negeri jauh ini. Namun, ketika melihat orang-orang Indonesia bekerja siang dan malam, mengulang-ulang eksperimen dengan gambar-gambar teknis, sebuah rasa hormat yang diam-diam pun muncul. Seorang mandor lokal kemudian mengenang. Mereka tidak hanya bekerja, mereka seolah memikul masa depan tanah air mereka, dan bahkan masa depan kota ini di pundak mereka. Upaya-upaya itu terus dipupuk, dan itu bukanlah pertukaran jangka pendek. Tak lama kemudian,
Perusahaan-perusahaan Indonesia mulai membuka kantor perwakilan di Eindhoven, menjadi bagian dari pembangunan bersama dengan kota tersebut. Sejarah di sini telah melampaui kerangka hubungan ekonomi semata. Itu adalah sejarah tentang saling belajar dan saling menghormati. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menduga bahwa hubungan ini akan berubah menjadi sebuah keajaiban yang mengguncang dunia 30 tahun kemudian. Pertukaran kecil itu diam-diam berubah menjadi gelombang besar. Ikatan mendalam yang dimulai dari teknologi telah meluas ke berbagai sektor ekonomi selama beberapa dekade, mengubah Eindhoven menjadi benteng utama bagi bisnis Indonesia. Seiring waktu, Eindhoven menjadi istimewa. Kota yang dulunya tempat untuk belajar teknologi, dengan cepat menjadi pusat yang menghubungkan berbagai industri seperti e-commerce, perkapalan, dan keuangan. Selama beberapa dekade, jumlah perusahaan dengan investasi dari Indonesia telah meningkat menjadi lebih dari 600. Biasanya, ketika terlalu banyak perusahaan asing datang, timbulnya konflik atau unjuk rasa sulit dihindari. Bisa muncul kekhawatiran seperti, apakah mereka akan merebut pekerjaan kita? Atau, apakah wajah kota akan terpengaruh? Tetapi di Eindhoven, yang terjadi justru sebaliknya, menyebar pendapat bersama orang Indonesia sangat menenangkan. Penyebabnya bukan terletak pada karakteristik yang menonjol, melainkan pada cara orang Indonesia berperilaku, tidak pernah memaksakan ego mereka, selalu mengutamakan harmoni dengan orang-orang di sekitar. Baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam kehidupan, mereka selalu menjaga sikap rendah hati dan tulus. Dalam transaksi komersial, mereka lebih menghargai pembangunan kepercayaan daripada iklan yang mencolok, dan terus-menerus berusaha untuk mengakar di komunitas lokal. Seorang pengusaha Belanda mengatakan dalam sebuah wawancara, mereka tidak menempatkan keuntungan di atas segalanya. Mereka mematuhi kontrak, tidak pernah ingkar janji, dan membangun reputasi sedikit demi sedikit. Karena itulah, kami bersedia bekerja sama dengan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Keluarga-keluarga Indonesia tidak lupa menyapa tetangga dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Di festival atau hari bersih-bersih lingkungan, mereka bukan hanya tamu yang diundang, tetapi orang-orang yang bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Sikap itu telah menanamkan citra di benak warga bahwa mereka adalah mitra, yang bersama-sama menjaga kota. Cara berperilaku orang Indonesia telah mengubah dinding pemisah menjadi jembatan. Kegiatan komersial tidak memecah belah kota, tetapi sebaliknya, menjadi landasan untuk memupuk kepercayaan dan simpati. Eindhoven dengan cepat menegaskan posisi kokohnya sebagai pusat bisnis orang Indonesia di Eropa. Bagi warga setempat, itu bukan hanya keuntungan ekonomi, tetapi juga rasa aman hidup berdampingan dengan tetangga yang tulus. Kepercayaan, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan nilai numerik, telah menjadi kunci yang membuat kota ini begitu istimewa. Seiring dengan menguatnya ikatan ekonomi, Eindhoven telah bertransformasi dari sekadar kota komersial menjadi pusat pertukaran budaya. Biasanya, ketika sejumlah besar budaya asing tiba-tiba masuk, hal itu akan menimbulkan ketegangan. Tetapi di kota ini, perpaduan terjadi dengan cara yang luar biasa alami. Contoh paling nyata adalah Festival Budaya Indonesia tahunan. Banyak sekali orang berkumpul di alun-alun pusat, dan seluruh kota selama sehari tenggelam dalam budaya Indonesia. Namun, ini bukanlah tempat untuk memamerkan budaya yang menuntut superioritas. Di area mencicipi jamu, orang Belanda juga ikut menikmati bersama. Saat pertunjukan seni tradisional, mereka dengan mudah bisa mengajak Anda, sekarang giliran kalian mencoba. Itu adalah tempat yang menghapus batas antara penampil dan penonton, tempat semua orang bisa menikmati bersama. Dalam budaya kuliner, pemandangan serupa juga terlihat. Soto ayam, hidangan tradisional, disajikan dengan interpretasi ala Belanda, terkadang bahkan ditambahkan sosis rookworst lokal. Dalam situasi normal, pemandangan seperti itu sangat mungkin akan ditolak dengan alasan, itu bukan budaya Indonesia. Tetapi orang Indonesia menyambutnya dengan senyuman. Mereka berkata, ini ide yang menarik. Mereka tidak hanya melindungi budaya mereka tetapi juga bersama warga setempat menciptakan bentuk-bentuk baru dengan fleksibilitas.
Keluasan ini perlahan membuka hati orang Belanda. Seorang wanita Belanda berkata, "Orang Indonesia selalu bilang, mari kita lakukan bersama." Mereka tidak memaksakan budaya mereka, tetapi dengan senang hati membagikannya. Karena itu, kami bisa dengan bebas membuka hati. Kalimat ini menggema di media sosial. Penegasan hanya orang Indonesia yang merupakan pengecualian diulang berkali-kali. Dalam lanskap perkotaan Eindhoven, restoran dan toko makanan Indonesia berbaur secara alami, tanpa menimbulkan perasaan terasing. Kedai cepat saji Indonesia dan toko roti Belanda saling merekomendasikan pelanggan. Hal-hal kecil yang terakumulasi ini telah memupuk rasa aman bahwa ini adalah kota kita bersama. Sementara masalah imigrasi meretakkan masyarakat di seluruh dunia, Eindhoven tetap mempertahankan suasana uniknya. Ini sama sekali bukan hasil dari sebuah rezim atau kebijakan khusus. Ini terjadi karena orang Indonesia telah mengubah perbedaan budaya dari konflik menjadi harmoni, tidak saling meniadakan, saling menghormati, dan menikmati bersama. Sikap itulah yang memungkinkan kota ini disebut sebagai pengecualian yang ajaib. Apakah perpaduan budaya ini nyata? Ujian datang beberapa tahun lalu, ketika salah satu wilayah di Indonesia dilanda gempa bumi dan tsunami dahsyat, yang menyebabkan bencana serius. Kota Eindhoven bersatu dengan Indonesia dengan cara yang tidak pernah terduga oleh siapapun. Gambar-gambar bencana menyebar ke seluruh dunia. Rumah-rumah yang hancur, pesisir yang porak-poranda. Pemandangan tragis yang disiarkan di televisi memberikan kejutan besar bagi warga di Belanda yang jauh. Bagi komunitas Indonesia yang tinggal di Eindhoven, hari itu juga menjadi hari yang tak terlupakan, hari di mana mereka berbagi duka dengan tanah air mereka. Keesokan paginya, di depan gerbang pusat komunitas Indonesia, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Di bawah hujan deras, barisan panjang warga Belanda telah mengantre. Mereka memegang kotak sumbangan, membawa makanan dan pakaian. Seorang kakek yang gemetar memasukkan sebuah koin dan berkata, "Ini adalah ucapan terima kasih kami." Ia menjelaskan bahwa sekarang adalah waktunya untuk membalas kebaikan yang telah mereka terima selama ini. Mendengar kata-kata itu, banyak orang Indonesia tidak bisa menahan air mata. Antrean orang tidak berakhir dalam satu hari, tetapi meluas ke seluruh kota. Di depan gereja, di kawasan komersial, di alun-alun stasiun, kegiatan penggalangan dana tidak diperintahkan oleh siapapun, melainkan muncul secara spontan. Surat kabar lokal menulis, seluruh Eindhoven telah bergerak. Di televisi, ditayangkan pemandangan anak-anak yang membawa celengan babi kecil mereka. Ekspresi solidaritas spontan ini bisa terjadi karena orang Indonesia telah diam-diam menumpuk kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penduduk kota ini telah melihat orang Indonesia sebagai mitra, bukan sekadar orang asing. Seorang pemuda berkomentar di media sosial. Orang Indonesia selalu diam-diam melakukan kewajiban mereka. Karena itulah, ketika mereka kesulitan, kami tidak bisa tinggal diam. Kalimat ini segera menyebar, dan seluruh dunia terperangah oleh ikatan yang luar biasa ini. Bencana yang belum pernah terjadi. Sebelumnya ini sekali lagi menegaskan hubungan yang telah dibangun antara Indonesia dan Eindhoven. Kepercayaan yang dipupuk sedikit demi sedikit. Waktu yang dihabiskan bersama. Kepedulian timbal balik. Semuanya terwujud dalam bentuk nyata di saat-saat penuh cobaan. Penduduk kota mulai menyadari bahwa orang Indonesia telah melampaui konsep imigran. Mereka telah menjadi rekan seperjuangan yang bersama mereka hidup dan membangun masa depan. Itulah kebenaran yang terungkap berkat sebuah bencana. Setelah bencana itu, perasaan kota terhadap Indonesia menjadi semakin dalam. Beberapa tahun kemudian, di sebuah sekolah di Eindhoven diadakan acara bernama Hari Pemahaman Internasional, dengan tujuan agar anak-anak dari berbagai negara memperkenalkan budaya mereka dan belajar tentang perbedaan satu sama lain. Di atas panggung, anak-anak dengan kostum nasional menyanyi dan menari, menghangatkan suasana di aula. Pada saat itu, seorang anak laki-laki Indonesia berusia 8 tahun, sebut saja namanya Budi, melangkah ke podium sendirian. Dengan postur tubuhnya yang kecil, ia memegang mikrofon dan mengucapkan kalimat yang mengejutkan. Daripada bicara soal perbedaan,
Mari kita cari kesamaan. Pada saat itu, seluruh aula hening. Para guru dan orang tua menahan napas. Budi bersama teman-temannya memperkenalkan keramah tamahan orang Indonesia yang sejalan dengan keterbukaan orang Belanda, semangat kerja keras orang Indonesia dengan etos kerja orang Belanda. Mereka sambil tersenyum berkata, meskipun negaranya berbeda, dalam nilai-nilai yang sesungguhnya ada banyak sekali kesamaan. Semua mata tertuju pada mereka. Kemudian, mereka dengan antusias berseru, perbatasan bukanlah tembok, ia bisa menjadi jembatan. Ketika pertunjukan berakhir, aula bergema dengan tepuk tangan yang tak henti-hentinya, ada yang terharu hingga meneteskan air mata. Beberapa orang tua menghela napas. Saya baru belajar hal itu dari seorang anak kecil. Video ini dengan cepat menyebar di media sosial, dan pujian mengalir dari seluruh penjuru dunia. Jika ada yang bisa dipercaya untuk masa depan, merekalah anak-anak Indonesia. Peristiwa kecil ini menyimpulkan sebuah kesimpulan diam-diam bagi penduduk kota. Di era yang menyerukan perpecahan, apakah benar-benar perlu untuk menekankan perbedaan? Kata-kata polos Budi telah membangunkan sudut pandang yang selama ini tertidur di benak orang dewasa. Pesan murni ini melampaui Eindhoven, bergema di hati orang-orang di seluruh dunia, mengingatkan banyak orang bahwa mencari kesamaan, melampaui batas negara dan agama, itulah langkah pertama menuju kehidupan bersama yang sejati. Kisah tentang orang Indonesia di Eindhoven bukan lagi sebuah pertanyaan tentang mengapa hanya mereka. Ia telah menjadi sebuah wasiat, sebuah cetak biru hidup yang menunjukkan bahwa welas asih, kerendahan hati, dan kemauan untuk membangun jembatan bukanlah sifat milik satu bangsa, melainkan percikan api yang bersemayam dalam diri seluruh umat manusia. Dari kesopanan sederhana dalam berinteraksi, keengganan untuk memaksakan budaya, hingga ketulusan dalam mengucapkan terima kasih, cara hidup mereka telah membuktikan bahwa kekuatan sejati untuk menyatukan masyarakat tidak datang dari deklarasi yang lantang atau kekuatan jumlah. Kekuatan itu lahir dari akumulasi tindakan-tindakan kecil, dari kebaikan sehari-hari, dan dari sikap hormat yang tulus kepada sesama. Kasus Eindhoven kini menjadi model ideal tentang koeksistensi budaya, menawarkan jawaban atas pertanyaan yang paling mendesak di zaman kita, bukan tentang memilih antara menerima atau menolak, melainkan tentang bagaimana kita menyambut dan hidup berdampingan. Warga setempat serempak berkata, setelah bertemu mereka, kami benar-benar mengerti arti hidup bersama. Keberadaan orang Indonesia yang sunyi namun kokoh ini telah menjadi bukti bahwa bahkan di dunia yang paling terpecah belah sekalipun, harapan dapat tumbuh. Kisah mereka adalah cahaya penuntun, yang tidak hanya menerangi satu kota, tetapi juga menawarkan janji akan fajar yang lebih cerah bagi seluruh dunia, sebuah fajar di mana setiap percikan kebaikan menunggu untuk dinyalakan menjadi api harapan.